Halo semuanya, kenalin aku Putri Pamungkas dari Farmasi Unpad 2018. Di sini aku bakal ngejelasin tentang metode perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan sediaan farmasi di apotek. Stay tune ya teman-teman. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari perencanaan ini merupakan 1. Perakiraan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tepat dan sesuai kebutuhan. 2. Meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai secara efektif dan efisien. Ketiga, yaitu menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok. Metode perencanaan untuk sediaan farmasi yaitu dibagi 3, yaitu ada 1. Metode konsumsi, kedua yaitu metode epidemiologi, yang ketiga yaitu metode kombinasi. Yang pertama kita akan membahas metode konsumsi. Yang pertama yaitu ada metode konsumsi. Metode konsumsi ini merupakan metode yang didasarkan atas analisa data konsumsi obat tahun lalu sebelumnya. Nah, keunggulan dari metode konsumsi ini yaitu pertama, dan mudah dilakukan dan data akurat, tidak butuh data penyakit dan standar terapi. Kekurangannya itu yaitu membutuhkan waktu lama dan data konsumsi serta data obat sulit didapat. Langkah-langkah untuk menggunakan metode konsumsi yang bisa dilakukan yaitu pertama, melakukan evaluasi dengan evaluasi rasionalisasi pada pola pengobatan, suplai obat, data stok, distribusi, dan penggunaan obat periode lalu, serta pengamatan kecelakaan dan kehilangan obat. Yang kedua yaitu ada estimasi kebutuhan obat periode mendatang dengan memperhatikan perubahan populasi cakupan pelayanan, perubahan pola morbiditas, perubahan fasilitas pelayanan. Yang terakhir yaitu dengan penerapan perhitungan menggunakan penetapan periode konsumsi, perhitungan penggunaan tiap jenis obat periode lalu melalui koreksi terhadap kecelakaan dan kehilangan. Selanjutnya ada rumus metode konsumsi. Rumus metode konsumsi ini yaitu CT sama dengan CA dikali T plus SS atau safety stock dikurangi sisa stok. Safety stock ini dihitung dengan cara lead time atau waktu tunggu dikurangi jumlah hari dengan satuan bulan dikali CA. Keterangannya yaitu CT merupakan kebutuhan per periode waktu, CA yaitu kebutuhan rata-rata waktu dalam satuan bulan, T itu adalah kebutuhan bulan atau tahun, SS itu adalah safety stock, dan lead time adalah. Berikut merupakan contoh soal yang bisa kita kerjakan. Contoh soalnya yaitu kebutuhan obat amoksisilin di Rumah Sakit HIS setiap bulannya sebanyak 6.000 obat dengan pembelian setiap 1 minggu. Karena PBF tidak ada di Pulau Kalimantan, sehingga obat dibeli dari Surabaya dengan waktu tunggu hanya 1 hari. Sedangkan sisa stok di Rumah Sakit HIS hanya ada 500 obat. Harga amoksisilin adalah 8.000 per satuan. Maka hitunglah berapa obat amoksisilin yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk membeli obat tersebut. Jawabannya yaitu diketahui lead time dari amoksisilin ini atau waktu tunggunya itu 1 hari, dan
kebutuhan per periodenya itu adalah 6.000 obat. Waktu yang dibutuhkannya itu 1/4 atau tadi 1 minggu sekali kan pembeliannya, jadi 1/4 bulan. Sisa stoknya 500 obat. Nah, pertama-tama kita menghitung safety stocknya dulu. Safety stock itu dihitung dari waktu tunggu dikurangi jumlah waktu per periode, yaitu dalam bulan yaitu 30 hari, berarti 1 hari dikurangi 30 hari, dibagi 30 hari dikali 6.000, yaitu safety stock yang harus ada di rumah sakit tersebut yaitu 200 obat. Obat amoxicillin yang harus dibeli yaitu CT sama dengan CA dikali T plus SS dikurangi sisa stok. CA-nya itu tadi 6.000 dikali T-nya itu 1/4 bulan plus 200 dikurangi 500. Nah, jadi hasilnya 1.200 obat. Nah, anggaran yang harus dikeluarkan oleh rumah sakit HIS yaitu 1.200 dikali 8.000 per satuan obat amoxicillin yaitu 9.600.000. Selanjutnya yaitu ada metode epidemiologi. Nah, metode epidemiologi adalah metode yang berdasarkan pola penyakit yang paling sering muncul di masyarakat, digunakan pada perencanaan obat dengan kasus penyakit tertentu yang cenderung naik turun, terutama penyakit yang perlu menggunakan obat mahal. Kegunaan metode epidemiologi ini yaitu mengetahui kebutuhan perbekalan kesehatan suatu populasi masyarakat tertentu, memperkirakan kebutuhan obat atas dasar data epidemiologi. Sangat cocok bila ada data statistik kesehatan yang lengkap dan program kesehatan yang mapan, dan tidak cocok apabila data statistik kesehatan tidak baik dan variasi kondisi antara daerah sangat besar, standar terapi yang kurang dipatuhi. Keuntungan dari metode epidemiologi ini yang pertama yaitu perkiraan kebutuhan mendekati kebenaran, standar pengobatan mendukung usaha memperbaiki pola pengobatan. Kerugian dari atau kekurangan dari metode epidemiologi ini yaitu membutuhkan waktu dan tenaga terampil, data penyakit sulit diperoleh, dan perlu pencatatan dan pelaporan yang baik. Rumus dari metode epidemiologi ini kurang lebihnya sama dengan metode yang pertama yaitu metode konsumsi, akan tetapi berbeda dari CE-nya. Tadi kan CT sama dengan CA dikali T plus SS sama dengan dibagi sisa stok. Akan tetapi untuk metode epidemiologi ini CA-nya diganti dengan CE. CE itu perhitungan standar pengobatan. Untuk lebih jelasnya, langkah baiknya kita melihat contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya yaitu ada di Kalimantan Timur mempunyai banyak wilayah hutan lebat sehingga pasien gigitan ular di wilayah hulu itu cukup tinggi. Rumah sakit HIS dalam setiap bulan menerima pasien gigitan ular sebanyak 5 orang per bulan. Standar pengobatan untuk gigitan ular yaitu ada antibisa ular diberikan 2 botol untuk 1 hari, terapi selama 3 hari. Asam traksenamat diberikan 3 kali injeksi 500 mg selama 3 hari. Ketorolax yaitu ketorolax injeksi 3% diberikan 2 ampul untuk 1 hari selama 3 hari. Cefotasim injeksi diberikan 2 kali injeksi 1 gram selama 3 hari. Nah, obat-obatan untuk terapi gigitan ular tersebut hanya tersisa 1 di rumah sakit, sedangkan pembelian setiap 1 bulan sekali dengan lead time 1 minggu atau 7 hari. Harga untuk 1 kali pemberian standar pengobatan gigitan ular ini adalah 600.000. Maka hitunglah berapa obat dalam standar terapi yang harus dibeli dan anggaran yang harus dikeluarkan untuk memiliki persediaan tersebut. Untuk jawaban dari kasus tersebut yaitu kan tadi antibisa ular itu 2 botol, kita menghitung dulu rata-rata standar pengobatannya. Nah, standar pengobatan itu antibisa ular itu kan 2 botol dikali 3 hari itu sama dengan 6 botol.
6 botol itu dikali 5 pasien, karena kan setiap bulannya tadi rumah sakit tersebut menerima 5 pasien per bulan. 5 pasien sama dengan 30. Asam traksenamat itu 3 ampul dikali 3 hari sama dengan 9 ampul dikali 5 pasien sama dengan 45. Ketorolax injeksi itu 3% sama dengan 2 injeksi 3% sama dengan 2 ampul dikali 3 hari sama dengan 6 ampul dikali 5 pasien sama dengan 30. Hingga rata-rata pengobatan dari gigitan ular ini yaitu 35. Nah, sama seperti metode konsumsi tadi, hitung dulu safety stocknya. Safety stocknya itu tadi kan waktu tunggunya 7 hari dibagi 30 hari karena satunya per bulan, dikali 35 gitu 8,167. Nah, obat dibulatkan menjadi 8. Nah, terapi pengobatan yang harus dibeli adalah CT sama dengan CT dikali T ditambah SS dikurangi sisa stok. CE-nya itu tadi 35 dikali 1 bulan. Nah, tadi waktu yang dibutuhkan kan 1 bulan kan, karena dia per bulan kan. Terus ditambah 8 dikurangi 1, jadi 42. Anggaran yang harus dikeluarkan itu 42 dikali satuan harga dari pengobatan gigitan ular yaitu 600.000. Jadi rumah sakit harus mengeluarkan dana sebesar 25.200.000. Yang ketiga yaitu metode yang terakhir, itu metode kombinasi. Nah, metode kombinasi ini adalah metode kombinasi antara konsumsi dan epidemiologi. Nah, berupa perhitungan kebutuhan obat atau alat kesehatan yang telah mempunyai data konsumsi yang jelas, namun kasus penyakitnya cenderung berubah atau naik turun. Nah, digunakan untuk obat dan alat kesehatan yang terkadang fluktuatif atau naik turun, maka dapat digunakan metode kombinasi dengan koreksi-koreksi pola penyakit, perubahan jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola peresepan, dan perubahan kebijaksanaan pelayanan. Nah, untuk rumus metode kombinasi ini itu merupakan gabungan dari metode yang sebelumnya. Jadi kalau metode yang konsumsi ataupun metode epidemiologi kan hanya CA saja atau CE saja. Nah, kan tapi di metode kombinasi ini digabungkan keduanya, ada CA ditambah CE dikali T plus SS dikurangi sisa stok. Untuk keterangannya sama saja, CE yaitu perhitungan standar pengobatan dan CA adalah kebutuhan rata-rata waktu. Nah, untuk contoh soalnya, di Rumah Sakit Murjani setiap tahun pasti ada pasien menderita DBD atau demam berdarah. Diprediksi ada sebanyak 100 pasien per bulan. Penanganan pasien DBD tersebut dengan diberikan infus RL 500 ml 20 tetes per menit selama 5 hari. Konsumsi RL ini setiap bulan adalah 5.000 infus dengan lead time atau waktu tunggu 1,5 bulan atau 15 hari. Sehingga hitunglah berapa RL yang harus disediakan rumah sakit agar tidak terjadi kekosongan. Sisa stoknya itu 5.000 botol. Jawaban dari soal tersebut yaitu kita hitung dulu berapa botol yang dibutuhkan pasien perharinya. Pasien kan mengkonsumsi, berarti menggunakan infus RL itu kan 20 tetes per menit. 20 tetes itu bisa dihitung, disamakan dengan 1 mili. Jadi pasien menerima infus RL 1 mili per menit dikali 60 menit 1 jam. Jadi 60 mili per jam dikali 24 jam, karena sehari itu ada 24 jam. Jadi 1.440 ml per hari, sama dengan dibagi 500 mili, karena satu infusan itu jumlahnya 500 mili. Jadi 2,88 botol atau bisa dibulatkan 3 botol per harinya. Seorang pasien menerima infus RL. Nah,
konsumsi RL setiap bulannya itu dia 5.000 infus. Nah, 5.000 infus ini dibayarkan CA. Nah, RL ini dibutuhkan 3 botol per hari dikali 5 hari dikali 100 pasien, yaitu berarti 1.500 botol RL yang dibutuhkan oleh pasien oleh rumah sakit tersebut. Nah, safety stock dari soal ini itu 15 hari karena waktu tunggu tadi 15 hari dibagi 30 hari. CA ditambah CE kan. Kalau yang 1.500 ini tuh dia CE, kalau 5.000 infus itu dia CA. Jadi CA tambah CE, CA-nya itu 5.000, CE-nya itu 1.500. Jadi 3 safety stock-nya 3.250. C kombinasinya CA ditambah CE dikali T plus S dikurangi sisa stok. Jadi 500 ditambah 1.500 dikali sebulan ditambah 3.250 dikurangi 5.000. Jadi jumlah infus RL yang dibutuhkan yaitu 4.750 botol infus RL. Selanjutnya ada metode analisis evaluasi. Nah, metode analisis evaluasi ini dibagi jadi 2, yaitu ada metode ABC dan metode Venn. Nah, metode ABC analisis. Nah, metode ABC analisis ini itu dikenal juga sebagai analisis Pareto. Nah, analisis ABC ini dilakukan dengan mengkelompokkan item obat berdasarkan kebutuhan dananya. Kelompok A itu biasanya sejumlah 10-20% dari total item dan mempresentasikan 60-70% total nilai. Kelompok B itu berjumlah 20% dari total item dan mempresentasikan 20% total nilai. Kelompok C itu biasanya berjumlah 60-70% dari total item dan mempresentasikan 10-20% total nilai. Contouring stocknya itu kelas A itu yang paling ketat, semakin bawah semakin rendah tingkat pengawasannya. Sedangkan metode Venn analisis merupakan analisis Venn dilakukan dengan mengkelompokkan obat yang berdasarkan kepada kelompok tiap jenis obat yang pada kesehatan. Kelompok V itu yaitu obat vital, biasanya obat penyelamat, obat pelayanan kesehatan pokok, obat untuk mengatasi penyakit-penyakit penyebab kematian terbesar. Kelompok E itu yaitu obat kausal, yaitu obat yang bekerja pada sumber penyebab penyakit atau bisa disebut esensial. Kelompok N yaitu non esensial, yaitu ada non esensial atau non vital, yaitu kelompok obat penunjang, yaitu obat-obat yang bekerja ringan, biasa dipergunakan untuk menimbulkan kenyamanan atau untuk mengatasi keluhan ringan. Nah, langkah-langkah untuk menentukan Venn ini yaitu menyusun kriteria menentukan Venn, menyediakan data pola penyakit, merujuk pada pedoman pengobatan. Nah, analisis Venn ini umum digunakan untuk manajemen persediaan apotek didasarkan pada kekritisan item. Nah, berikut merupakan matriks ABC Venn. Jadi, matriks gabungan dari ABC Venn ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori 1, kategori 2, dan kategori 3. Bisa dilihat di tabelnya. Termasuk kategori 1 yaitu berada pada warna hijau, kategori 2 terdapat pada warna kuning, dan kategori 3 terdapat pada warna abu-abu. Dan selanjutnya ada pengadaan obat. Pengadaan obat ini merupakan proses penyediaan obat yang dibutuhkan di rumah sakit atau apotek yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau PBF, meliputi obat yang tidak stabil dalam penyimpanan lama, obat yang dikehendaki dalam bentuk tertentu atau obat dengan formula dan konsentrasi khusus, obat yang dibuat untuk penelitian. Nah, selanjutnya prinsip pengadaan. Nah, prinsip pengadaan ini menurut keputusan Menteri Kesehatan
nomor 38/Menkes/SK/5/2003, yaitu tentang pedoman umum pengadaan obat. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu mutu obat terjamin, memenuhi kriteria khasiat, keamanan, keabsahan obat, serta telah mempunyai izin edar atau nomor registrasi. Pengadaan obat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan. Penerapan konsepsi obat esensial generik. Yang terakhir itu pengadaan obat program kesehatan melalui industri farmasi atau pedagang besar farmasi. Selanjutnya yaitu ada metode pengadaan dan pembelian. Nah, cara pengadaan obat ini bisa dilakukan dengan pembelian, produksi sendiri, sumbangan, grant, dan hibah. Nah, proses pembelian itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tender terbuka, metode yang melibatkan berbagai sumber penyedia obat. Penetapan harga lebih murah, namun kekurangannya memakan waktu yang lama, biaya pelaksanaan tender cukup tinggi, serta kualitas obat kurang bagus, memerlukan staf yang kuat dan perhatian penuh. Yang ketiga itu ada tender terbatas, dimiliki karakteristik lebih singkat, biaya lebih hemat, dan beban kerja lebih ringan bila dibandingkan dengan tender terbuka. Mampu mengurangi resiko lead time terlalu panjang serta harga masih bisa dikendalikan. Tenaga dan beban kerja lebih ringan, namun tidak bisa memantau. Yang selanjutnya yaitu ada pembelian dengan negosiasi. Nah, digunakan bila item obat tidak urgent dan tidak dalam jumlah banyak. Metode pengadaan relatif sederhana dan waktu lebih pendek, serta pengelolaan obat dapat menawarkan secara rinci kepada pemasok, serta digunakan untuk kontrak pengadaan obat jangka panjang. Yang selanjutnya ada pengadaan langsung. Metode ini dilakukan pembelanjaan sesuai kebutuhan langsung kepada pemasok. Kelebihan metode ini adalah kualitas terjaga karena didapat langsung dari distributor atau PBF. Apabila terjadi kesalahan, mudah mengurusnya, dapat memperpendek lead time. Apabila suatu saat terjadi kekosongan obat, dapat langsung menghubungi distributor. Kelemahan dari metode ini harganya relatif. Selanjutnya ada penerimaan. Nah, penerimaan ini merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Yang harus diperiksa yaitu perlu diperiksa kesesuaian antara yang dipesan dengan yang diterima, sesuai dengan faktur pemberian, pemeriksaan kondisi fisik, dan catat di buku penerimaan buat berita acara penerimaan. Yang selanjutnya yaitu ada penyimpanan. Tujuan dari penyimpanan ini yaitu menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kebakaran, memelihara mutu barang, dan menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa, mengatur aliran barang dari tempat penyimpanan ke pengguna, menjamin pelayanan yang cepat. Metode penyimpanan itu bisa dilakukan dengan tujuan yaitu stabilitas. Menurut stabilitasnya, suhu, atau dia butuh suhu yang dingin atau suhu ruangan atau suhu yang dingin, cahaya matahari, bentuk sediaannya, kelas farmakoterapinya, atau menurut alfabetis, ataupun bisa menurut penyimpanan obat khusus seperti narkotika, psikotropika, OOT, dan prekursor, atau obat-obat dengan high alert, yaitu obat-obat yang akan memberikan risiko yang gawat kalau kita salah ambil, contohnya dextrose 40, insulin, epinefrin. Atau bisa dengan metode LASA atau look alike dan sound alike, contohnya Catrofil 25 dan 50 mg. Nah, bangunan dan fasilitas penyimpanan. Obat disimpan dan ditangani dengan cara yang sesuai untuk mencegah kontaminasi, ketercampur bauran, dan kontaminasi silang. Area penyimpanan hendaklah diberi pencahayaan yang memadai, sehingga kegiatan dapat dilakukan dengan akurat dan persyaratan gedung farmasi.
Nah, persyaratan yang bisa dipenuhi oleh VBF yaitu harus ada prosedur tetap terkait penerimaan, penyimpanan, dan distribusi bahan atau produk. Gedung itu harus cukup luas, terang, dan dapat menyimpan bahan dalam keadaan kering, bersuhu sesuai persyaratan, bersih, dan teratur. Terus ada tempat khusus untuk obat yang dikarantina dan ditolak. Nah, pengeluaran obat itu bisa menggunakan prinsip FIFO atau FEVO. FIFO itu first in, first out. Kalau FEVO itu first expired. Ada penyimpanan untuk obatan khusus seperti yang hard alert, narkotika, psikotropika. Itu dia harus disimpan dalam lemari, ruangan dan gedung khusus. Nah, syarat untuk lemari khusus ini yaitu bahan kuat dan tidak mudah dipindahkan, memiliki 2 kunci, diletakkan di sudut gudang dalam ruangan khusus dan tidak terlihat oleh umum. Dan yang terakhir yaitu syarat ruangan gudang khusus untuk obat-obat yang alert atau narkotika atau psikotropika, yaitu dinding dan langit-langit terbuat dari bahan kuat, contohnya beton atau jeruji besi. Dinding terbuat dari pintu jeruji besi, minimal 2 kunci yang berbeda, yaitu orang yang dapat masuk adalah orang yang bertanggung jawab, yaitu apoteker penanggung jawab.